Hmm, Kemarin tuh aku dapat contoh soal PR yang 10 sama praktikum 11. Tadi aku minta kita coba mulai dulu dari PR. Jadi yang nomor satu itu teman-teman tuh kan diminta buat cari nilai tengah. Nilai tengah dari misalkan n-nya ada 8, kita input bilangannya. Berarti di sini kan kalau misalkan kita gambar itu tuh berarti teman-teman tuh kan bakal misalkan punya satu kotak gini. Terus sudah gitu kita misalkan di inputnya 8, berarti kotaknya bisa bisa sesuaiin ukurannya tergantung n-nya berapa. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus misalkan di sininya 20, ini 30, ini 50, ini 70, ini 80, ini 25. Aduh, saya kecoret. Nah, 25, ini 45, ini 60. Nah, kalau misalkan benar-benar nge-sorting itu, eh kalau misalkan nge-sorting itu kan, kalau nilai tengah itu kan harusnya sebenarnya benar-benar di sorting gitu. Tapi karena belum diajarin sorting, jadi sama Ibu Mewati itu diajarinnya buat nyari nilai tengah itu minimum tambah maksimum, terus langsung aja dibagi dua, bagi dua integer ya. Nanti dia dapat nilai tengahnya. Karena kan sebenarnya kalau pengen aslinya nyari nilai tengah itu kan harus disorting dulu kan, diurutin dulu. Jadi ini kan 20, 30, 50. Nah, ini 25 tuh harusnya dipindahin dulu ke sini kan. Baru bisa dicari nilai tengah, tapi karena belum diajarin sorting berarti pakai cara ini dulu aja. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman pakai built-in Python bakal beda hasilnya tengahnya kalau misalkan pakai rumus ini. Kayak gitu. Terus berarti kan ini kita tuh bakal punya array. Nah, misalkan nama array-nya aku namain bilangan gitu ya. Berarti di sini itu, ntar ini aku kecilin. Berarti kan kayak biasa teman-teman bikin def main-nya dulu, terus sudah gitu di sininya bikin if name. If name sama dengan petik 2, terus di main lagi gitu, terus di sininya main. Udah gitu, di sini tuh kan berarti teman-teman perlu nge-input si n-nya ada berapa banyak. Ya udah tinggal di sininya berarti tinggal bikin n sama dengan integer input terus n titik 2 kayak gitu. N titik 2. Ini udah gitu teman-teman perlu bikin array karena kan tadi pengen bikin array kayak gini kan. Nah, misalkan di sini nama array-nya tuh bilangan. Berarti teman-teman harus bikin deklarasi dulu bilangan sama dengan bikin array kosong nan dikali ukuran array-nya tuh kan sebanyak n kan. Jadi kalau n-nya ada 8 berarti bakal punya 8 laci kayak gini. Tapi kalau misalkan n-nya 7 berarti cuma ada 7 laci. Berarti di sininya dikali n kayak gitu. Terus udah gitu cara nge-input sesuatu yang di array itu harus pakai looping karena kan ada indexingnya. Jadi misalkan pakai for i in range. Mulainya dari berapa? Kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan ini berarti dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mulainya dari 0. Sampai berapa? Sampai ke n. N itu kan sebenarnya kalau di sini 8. Tapi kan kalau looping itu n-nya itu kan doesn't include kan gak kemasukin. Jadi dia cuma bakal sampai 7. Biarpun sebenarnya n-nya itu kan sama dengan 8 kayak gitu. Jadi di sininya sampai n aja bertambah sebanyak 1 kan. Kalau dari 0 ke 1 kan 1, 1 ke 2 itu kan ininya 1 gitu kan. Ini juga 1. Nah, makanya di sininya bertambah sebanyak 1 kayak gitu. Terus udah gitu, yang mau dimasukin tuh apa? Yang mau dimasukin tuh array bilangan
indeks yang ke I. I-nya kan nanti rubah-rubah kan dari 0 sampai ke 7. Udah gitu tinggal masukin aja sama kayak gini. Ini ya di copy aja. Ini ya di copy. Terus di sini kan nggak ada apa sih, nggak ada namanya, nggak ada tulisan stringnya. Ini hapus aja berarti. Kayak gitu. Udah gitu, udah. Ini kan dia udah nge-input. Sekarang kita pengen cari bilangan maksimum sama minimumnya kan, karena kan kita bakal pakai rumus ini. Berarti pertama-tama itu kita bakal ngedeclare itu bahwa maksimum itu bilangan yang pertama banget yang di sini. Yang ini. Ini tuh bakal jadi pertama-tama max kita itu sama dengan 20 kayak gitu. Nanti kita tinggal tukerin kalau misalkan 20 dibanding 30, ternyata 30 yang lebih besar, berarti si 20-nya udah aja ditimpa langsung sama 30. Kayak gitu. Terus idenya tuh kalau minimum juga sama sih. Jadi minimumnya tuh pertama tuh di bilangan pertama gitu, di bilangan yang 20 ini. Nah, nanti kalau ternyata 20 banding 30 kan 20 tetap lebih kecil, berarti dia di keep. Nanti dibandingin lagi sama 50, oh masih lebih kecil, dia tetap di keep. Kalau misalkan nanti baru ketemu, oh enggak, di sini sampai sini dia tuh tetap minimum ya, berarti dia bakal di keep sampai indeks terakhir, kayak gitu. Jadi, pertama-tama kan kita harus ngedeclare dulu. Kita harus punya dua variabel. Yang pertama tuh variabel maksimum. Bukan max, maksimum sama dengan bilangan yang pertama, bilangan yang ke 0. Terus kita juga bakal punya satu lagi minimum buat cari minimumnya. Kayak gitu. Udah gitu, kalau mau ngebandingin kan berarti kita bakal rubah-rubah kan. Jadi kayak bakal bandingin indeks yang ke 0 sama 1. Nanti kalau misalkan yang ternyata yang 0 itu masih minimum, berarti kita bakal bandingin yang ke 0 sama yang ininya ilangin ke yang kedua. Ternyata 20 banding 50, 20 masih lebih kecil, berarti yang ini tetap di keep, yang ininya ganti, pindahin ke sini. Pointernya ke sini, set. Nah, gitu. Terus sampai ke yang 7, berarti di sini tuh kan karena kita ada yang ngegeser-geser gitu, kayak kalau kita ngisi array itu kan sebenarnya kita tuh kayak punya satu satu pointer gitu buat ngegeserin gitu. Jadi si pointernya tuh bisa geser-geser. Jadi dari sini nanti dia ke enggak ke. Nah, nanti pindah ke sini, terus nanti pindah ke sini buat ngisi kan. Kalau buat ngebandingin nilai minimum sama maksimum juga sama, dia punya pointer kayak gini buat ngebandingin. Makanya kalau kita punya pointer otomatis kita perlu satu looping lagi. Terus kalau looping itu misalkan di sini udah dipakai indeksnya i gitu kan. Kita pakai i. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa i lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman takut misalkan nantinya ngeganggu ini, sebenarnya boleh diganti juga. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ini mau tetap i juga boleh. Di sini misalkan tetap i juga boleh kayak gitu. Terus kita kan karena bakal ngecek dari bilangan pertama sampai bilangan terakhir, berarti ininya bakal tetap sama. Dari 0 sampai ke n. Bertambahnya juga pasti bakal bertambah 1. Kayak gitu. Nah, terus di sini pemisalannya tuh kita bakal punya if else-nya gitu. Jadi punya syaratnya. Nah, kalau misalkan kayak misalkan ini kan buat yang maksimum 20 dibanding 30 itu kan yang maksimumnya kan 30 kan. Berarti si tadinya kan maksnya tuh bilangan 0. Berarti bilangan 0 itu kan kalau teman-teman lihat yang 20. Nah, terus ternyata dibanding 30 tuh 30 lebih besar. Berarti di sini itu misalkan si bilangan yang ke i-nya itu misalkan lebih besar dari maksimum yang kita punya sekarang. Maksimumnya ini yang kita punya sekarang. Berarti si maksimumnya itu bakal kita ganti sama bilangan tersebut. Gitu. Jadi kayak kalau di sini kan 20 banding 30 tuh ternyata lebih besar. Berarti si maksimum tadi itu yang awalnya. Kan awalnya tuh maksimumnya tuh kan sama dengan 20. Ternyata
30 itu lebih besar, berarti kita buang ganti sama 30. Nanti dia bandingin lagi 30 sama 50 lebih besar mana? Oh, lebih besar 50. Berarti maksnya diganti lagi jadi 50. 50 sama 70 lebih besar mana? Lebih besar 70, berarti 70 kayak gitu. Nanti sampai kalau pas di 80 itu kan 80 dibanding 25 itu kan 80 lebih besar. Berarti 25 nggak diambil. Jadi 80 tetap di keep, disimpan aja. Nanti dia ngegeser ke 45 juga ternyata 45 itu nggak lebih besar. Berarti 80 tetap di keep. Terus pas geser ke sini 60 juga nggak lebih besar, makanya 80 tetap di keep. Kayak gitu. Jadi tinggal kayak gini. Terus kita juga perlu yang buat ngebandingin yang minimumnya. Kalau yang minimum itu tinggal diganti tandanya aja. Lebih kecil, terus ininya kan tadi pakai yang minimum kan. Tuh. Kenapa di sini harus ada dua variabel kan padahal sama-sama bilangan 0? Karena nanti dipakainya beda. Kalau yang maksimum itu buat nyimpen buat nyimpen value yang paling besar. Kalau minimum itu buat nyimpen value yang paling kecil. Jadi biarpun di awal deklarasinya sama, tapi tetap harus dipisahin variabelnya kayak gitu. Terus di sini dipakai if dua-duanya karena kalau misalkan di CD-nya pakai elif gitu, pakai else if. Nah, dia tuh kalau udah ngecek yang ini dan ternyata kondisi bilangannya true ini ngehasilin true gitu. Nah, si elif ini tuh nggak akan dicek. Makanya di sini tuh nggak boleh pakai elif tapi harus pakai if lagi. Karena kan kita perlu dua-duanya kan, perlu nilai maksimum sama perlu nilai minimum. Jadi ini harus pakai if kayak gitu. Terus udah gitu, sekarang kita tinggal tinggal ngebagiin aja, tinggal ngeprint si nilai tengah itu kan pakai rumus tadi kan. Di sini kan ada minimum tambah maksimum bagi 2. Nah, berarti di sini tuh kita tinggal ngeprint. Printnya itu kan harus di luar looping kan. Kalau kita ditaruh di dalam looping kan nanti dia bakal ngeprint berkali-kali sebanyak n kali kan, sebanyak n min 1 kali. Nah, jadi di sini harus di luar looping buat ngeprintnya. Terus kita tinggal print. Printnya tuh tinggal si kalimatnya ini di copy. Tuh, copy aja. Nah, udah gitu tinggal panggil aja. Tadi itu kan berarti maksimum ditambah minimum terus bagi 2. Bagi 2-nya di luar kan karena kita mau max plus minimum dulu baru dibagi 2. Udah, kita cobain. Nah, kan n-nya 8. 20, 30, 50, 70, 10, 25, 45, 60. Dah, nilai tengahnya kan dapat nih 50. Sekarang kita pengen ngeprint nilai yang lebih kecil daripada nilai tengah. Kalau misalkan di sini 50, berarti dia bakal ngeprint. Kalau 50 itu kan berarti dia bakal ngeprint yang lebih kecil kan. Berarti dia itu, ntar ganti warna. Dia itu bakal ngeprint yang 20, 30. Ini enggak lebih besar, 25 lebih kecil, 45. Udah, berarti cuma ngeprint ini kan. Nah, berarti kalau kita pengen ngeprint bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada si ini, tadi yang nilai tengahnya itu, cara paling gampang sih sebenarnya kita punya satu array kosong. Jadi misalkan di sini kita punya satu array kosong gitu. Yang ukurannya kita nggak tahu berapa banyak karena kan bisa rubah-rubah kan. Bisa aja cuma ada 4 biji, bisa juga 3 biji, bisa juga cuman satu atau bahkan sama sekali nggak ada. Jadi kita bikin array kosong yang belum di set ukurannya. Nah, array kosong ini tuh idenya tuh bakal kita appenin gitu, kita tempelin dari belakang. Jadi kalau misalkan pen itu tempel dari belakang ya, kalau misalkan dari depan itu nggak bisa di pen. Kalau dari depan itu dia harus ada fungsi loopnya sendiri. Nah, misalkan eh, kita itu bakal bandingin bilangan-bilangan ini sama si tadi nilai tengahnya kan dapat nilai tengahnya itu kan 50. Nah, kita bakal bandingin
bahwa 20 itu dibanding 50 lebih kecil nggak sih? Lebih kecil dari 50 nggak sih? Kalau lebih kecil, berarti kita bakal penin 20 di sini. Nah, terus nanti si pointer ini ngegeser lagi ke 30. 30 dibanding 50 lebih kecil nggak sih? 30 lebih kecil, berarti di sini nanti ada 30 kayak gitu. Terus nanti dia geser lagi ke 50. 50 lebih kecil nggak dari 50? Enggak, 50 itu kan sama dengan kan? Berarti dia geser ke sini. 70 lebih kecil nggak? Enggak, 70 lebih besar. Dia ngegeser lagi, di sini juga masih ngegeser. Berarti di 25 nanti 25 lebih kecil dari 50 nggak? Lebih kecil. 50 25, sorry. Nah, terus di sini juga 45 kan lebih kecil dari 50. Berarti 45 kita tempelin lagi dari belakang. Nah, kalau 60 lebih kecil nggak? Enggak. Berarti udah selesai berhenti sampai sini. Berarti kita perlu satu buah looping yang bakal bergeser dari 0, dari indeks ke 0 sampai ke 7. Sampai ke 7 atau N. N itu kan 8, 8 kan nggak di include kan sampai 7 aja. Berarti di sini tuh pertama-tama kita perlu array kosong. Misalkan buat nampung misalkan array tampung gitu ya. Array tampung. Nah, kita tuh perlu looping misalkan for i in range dari 0 kan sampai ke n. Kita kan bakal ngecek semuanya. Udah gitu, misalkan kalau si if bilangan yang ke i itu ternyata lebih kecil daripada ini. Sebenarnya ini bisa, jadi teman-teman bisa bikin variabel baru, median sama dengan ini, terus nanti, oh sorry ininya gini. Nah, di sini ya panggil median bisa aja, atau mau langsung gini juga sama aja sih. Beda di ininya aja sih, kalau makin banyak variabel tuh sebenarnya lebih makan tempat, tapi gak apa-apa juga kalau sekarang nggak apa-apa. Nah, misalkan bilangannya tuh lebih kecil dari maksimum. Nah, ini kurang tanda kurung. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan bilangannya lebih kecil kan di sini nyari yang lebih kecil daripada sini ini kan nilai tengahnya kan. Berarti si bilangan itu tuh bakal kita appendin ke array tampung. Array tampung di append sama bilangan yang tadi lebih kecil itu. Udah gitu, hmm, udah sih harusnya cuma kayak gini aja. Dia langsung ke pen, terus nanti paling di sininya kita print. Printnya print ini, array tampung. Coba kita coba dulu, jalan nggak ya? 8, 10, 30, 50, 70, 80, 25, 45, 60. Ah ya, jalan kan 20, 30. Tapi ini outputnya tuh nggak sama yang di mau. Ya udah, kalau misalkan ya kan bentukan outputnya tuh list ya. Kalau list itu berarti kita bisa bikin kayak gini. Ininya dikasih bintang. Terus udah gitu, ini di separate sama tanda koma. Kita mau separate tanda koma kan. Terus di sini itu dia ada kata-katanya dulu. Ada basa-basinya dulu di sini. Kasih basa-basinya di sini. Salah. Nah, tapi ini kan 50 itu nggak selalu 50. Berarti kita pakai printf aja. Di sini udah gitu ininya isinya si ini. Set. Terus dia itu kan satu baris, berarti pakaiin n. Harusnya udah bener sih. Cobain dulu ya.
8, 20, 30, 50, 70, 80, 25, 45, 60. Oh, ini kurang spasi. Nah, coba. 8, 20, 30, 50, 70, 80, 25, 45, 60. Udah. Jadi, kalau misalkan, kalau tadi kan perinannya tuh masih bentuknya list gitu. Nah, kalau misalkan pengen diubah jadi bentukan string, kalau di Python tuh bisa dikasih tanda bintang gini. Terus udah gitu, kan kalau ini tuh kan kita mau dipisahinnya per koma gitu kan. Nah, separate-nya diisi aja. Tinggal koma, separate sama dengan petik, terus ini di dalamnya dikasih koma. Nah, kalau misalkan nggak mau pakai koma, tinggal dihapus aja sih komanya. Kayak gitu. Kayak, tapi nggak tahu sih, setahu aku dia bisa langsung deh. Kayak misalkan kita mau print nggak pakai separate juga bisa sih. Separate ini cuma kayak buat pemisahnya aja deh setahu aku. Coba kita tes dulu. Misalkan jangan 8 deh, 3 aja biar dikit. Dikit banget. Dia cuma ada 1 biji. Bentar. Ya, udah deh, ngikutin lagi 8, 20, 30, 50, 70, 80, 25, 45, 60. Nah, gitu kalau misalkan kayak gini dia kan nggak ada komanya gitu. Kalau misalkan pengen ada koma bisa kayak gitu. Jadi di Python tuh kalau misalkan array itu bisa dikasih bintang aja langsung gini. Kalau pengen bentukannya string, kalau tadi kan kalau gini kan hasilnya beda ya sama yang diminta di soal. Terus ya udah dikasih bintang aja biar nantinya keubah jadi string kayak gitu. Udah deh, ini udah sama. Kayaknya sih cuma gini aja sih yang A-nya mah. Terus misal ini mah keklik tar ini mah dihapus aja. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang B, bentar, ini new file Python. Oh iya boleh. Gimana? Oh yang ini ya, print F ini ya. Print. Kalau print F ini teh sebenarnya buat ngeformat sih. Jadi kayak coba di di sini aja ya. Ntar ini aku copy paste. Kayak kalau misalkan em, kita tuh punya variabel namanya nama aja gitu ya, nama nama Shirley gitu. Nah udah gitu kita mau ngeprint, ngeprint tuh misalkan kan kalau yang teman-teman tahu tuh kan nama saya, terus biasanya dikasih koma gini, terus nama. Tapi tuh kalau misalkan kayak gini tuh jadi kayak kalau misalkan kita mau ngeprint gini deh. Nah, misalkan nama, koma, nama saya Shirley. Terus sini hati-hati gitu ya. Hmm, tes. Enggak. Informatif. Nah, kalau kayak gini teh, sorry ini harusnya nggak ada spasi ya. Ini kelebihan spasi 1. Oke, ini juga kelebihan spasi 1. Nah, kalau biasa kan teman-teman pakainya tuh yang kayak koma gini. Tapi kalau misalkan perinannya banyak gitu kayak kan kalau ini tuh string terus campur variabel, campur string lagi. Nanti kalau misalkan di sini teman-teman punya variabel berarti harus koma lagi variabelnya apa.
terus variabel, terus udah gitu nanti di sini tuh baru misalkan mau string ada lagi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kalau di Python tuh ada kurang efisien soalnya kita tuh jadi kayak ngasih komanya banyak dan kadang-kadang kan nggak teliti. Makanya bisa pakai print formatted. Jadi tinggal tambahin F aja di depannya kayak gini. Terus misalkan nama saya. Nah, nama saya kalau variabel itu harus dikasih kurung kurawal. Jadi nama gitu. Terus misalkan kalau string lagi ya udah dia udah leluasa lagi tulis string. Jadi print format tuh dia tuh selalu ngeprint semuanya tuh ke dalam bentuk string. Jadi nantinya si nama ini tuh dianggap string tapi harus dikasih kurung kurawal kalau variabel kayak gini. Kalau nggak salah tuh aku pernah ini dah di sini nih. Bentar. Jadi ada bukan uptake mas, bukan data setter. Di sini tuh ada macem-macem. Sebentar. Di pertemuan satu kok nggak salah. Ini. Bentar ya. Buat dulu. Nah, jadi kalau ngeprint tuh ada macem-macem. Bisa kayak gini juga, tapi ini yang paling bukan gak lazim sih. Ini tuh paling ribet. Jadi kalau yang satunya lagi tuh, kalau kayak gini tuh misalkan dia itu harus disesuaikan kurung kurawal. Jadi kayak formatted, kayak format gini, tapi di belakang. Jadi nanti namanya tuh dimasukin ke kurung pertama. Umur itu nanti dimasukin ke kurung yang kedua. Jadi bisa macem-macem ngeprint di apa di layar. Sebenarnya boleh sih pakai yang koma gini juga, cuman kalau yang koma gini tuh harus hati-hati nanti di koma sama petiknya kok suka kelewat. Kalau ini kan petiknya cukup sekali aja, cukup di paling awal banget sama di akhir banget. Tapi nanti kalau yang variabel kasih kurung kurawal kayak yang ini. Nah, kalau ini kan bukan variabel. Kalau ini tuh apapun di luar string sih. Jadi kayak kalau ini kan kita mau tambahin variabel maksimum tambah minimum bagi dua. Dua ini kan integer. Jadi harus dikasih kurung kurawal. Soalnya kalau nggak dikasih kurung kurawal itu misalkan kayak yang gini aja ya, nggak dikasih kurung kurawal. Nanti tuh dia jadi kedeteknya string biasa. Dari sini. Nah, di sini tuh nanti jadi kedeteknya tuh string nama. Kalau misalkan dikasih kurung kurawal tuh dia bakal cari mana sih variabel yang tulisannya tuh nama. Nanti dia bakal cari, oh ternyata di line yang kedua itu variabel nama itu sama dengan Shirley. Nanti dia rubah ke dalam bentuk ini, nama Shirley. Kayak gitu. Terus kalau angka juga sebenarnya dia sama aja sih. Kalau misalkan angkanya 10 gitu. Nah, ini aku clear screen dulu. Terus di sini misalkan aku print pakai formatted. Misalkan umur saya angka. Nah, nanti dia bakal cari yang variabel angka tuh yang mana. Oh, variabel angka tuh ternyata diisi sama 10. Nanti dia ganti. Sini tuh jadi 10. Kayak gitu aja sih, tak. Jadi sama sih sebenarnya sama yang koma. Tapi kalau misalkan Tabita enaknya pakai koma juga nggak apa-apa. Kemarin aku kasih 3 option di sini. Kalau mau pakai yang ini boleh, ini juga boleh. Nggak salah sih. Semuanya sama aja. Kira-kira oke nggak ya? Kira-kira aman atau malah jadi tambah bingung? Oh iya, makasih. Ya gitu sih. Kalau yang ini mah kayak gitu aja. Terus kalau misalkan, oh ya ini tuh nanti aku share juga deh. Kayaknya ini kemarin tuh aku edit si apa si buat share-nya. Terus kayaknya ada yang banyak ke private. Nanti aku share lagi aja. Kayak gitu. Terus kalau yang kedua itu di sini tuh kan sebentar aku coba lihat dulu.
Di sini tuh kan teman-teman tuh kan diminta bakal masukin nama, terus dia bakal cari nama yang ada hurufnya, huruf yang di input. Jadi kalau misalkan kita cari J, berarti dia bakal nyari yang ada J. Di sini tuh yang ada J itu berarti Jingga sama James ya. Ya akan berada meminta memasukkan daftar nama tampilan menampilkan daftar mengandung huruf tersebut. Mengandung huruf tersebut berarti entah mau di depan atau di belakang, pokoknya yang ada huruf tersebut dia bakal print. Oke, berarti coba kita new file aja. Ininya aku copy biar nggak usah ngetik lagi. Nah, sini tuh kan berarti kondisinya itu coba kita coret dulu. Kondisinya itu kan teman-teman tuh kan diminta jumlah inputannya mau berapa banyak. Misalkan kita mau nge-input 5. Berarti nanti kita bakal punya array buat ngisi nama-nama ini. Misalkan kita bakal punya kotak kayak gini. Terus kalau misalkan di sini n-nya 5, berarti si kotaknya ini juga sebesar 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu, nanti teman-teman input. Ini namanya Selin gitu misalkan. Terus ini namanya Ocin. Oke, ini Jingga. Ini Handy. Ini James. James. Oke. Nah, berarti kita perlu satu array buat nginput nama ini. Misalkan kita perlu array nama gitu kan. Nama. Udah gitu, nanti teman-teman bakal perlu sesuatu inputan lagi buat nyari. Karena ini yang dicarinya berupa string, berarti nggak perlu array lagi. Kita cuma perlu variabel aja. Variabel huruf misalkan. Hurufnya itu kita bakal cari misalkan J. Terus nanti kita bakal bikin satu fungsi buat nyari si nama-namanya. Nah, berarti di sini itu kondisinya tuh kalau kan kita pengen tahu dia ngandung huruf tertentu. Berarti di sini tuh kita perlu array atau perlu string lagi buat nyimpen si nama-namanya. Buat nyimpen nama-namanya itu. Jadi langsung aja sih, misalkan kita punya string, karena ini kan udah bentukannya string. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai array juga bisa sih. Dia misalkan kita punya satu buah variabel buat si nampung nama-namanya itu. Nanti misalkan kita punya nama-nama yang dicari, gini set. Ntar ini biar nggak bingung, nama dicari. Nah, kayak gitu. Terus misalkan berarti kita harus bikin, kalau misalkan si hurufnya itu, huruf yang dicarinya, si huruf ini, si J ini tuh ada nggak sih di nama masing-masing ini? Ada di array ini, berarti kalau misalkan ada, langsung aja di cut gitu. Kayak kalau di sini kan nggak ada huruf J, ya udah skip. Nanti pointernya ke sini nggak ada huruf J, skip. Ada huruf J berarti kayak kita tuh perlu satu metode buat kayak gini, terus nanti dia copyin aja ke array yang baru ini. Terus dia pindah lagi pointernya ke sini, ada J nggak? Nggak ada. Di sini ada J nggak? Oh ada, berarti di sini pindahin lagi ke sini. Kayak gitu. Oke, berarti di sini kan kalau ngelihat dari ini tuh
Berarti kita perlu inputan si banyak orangnya berapa. Bentar aku copy paste aja biar nggak usah ketik lagi. Di sini copy aja. N-nya input. Ini namanya apa ya tadi di sini? Jumlah orang. Ini copy aja ke sini. Oke, terus kita perlu satu buah array sama kayak yang gini. Tadi mana yang buat input? Ini. Nah, ini kita perlu lagi di sini. Tapi kalau kayak gini bingung, kasih aja apa ya, array A aja deh ya. Nah, array A-nya itu dia bakal nge-input, tapi di sini kan tipe datanya string. Karena kan nama itu string. Ya udah kita input. Di sini ada tulisannya nggak? Oh nggak, langsung. Berarti dia udah input gini aja. Terus kita butuh variabel buat nyari si hurufnya. Huruf yang dicari ini. Berarti di sini kita bikin, oh nggak, copy paste aja. Terus di sini kita perlu huruf. Oh ini hurufnya itu kan string tipenya. Terus ini tulisannya tuh huruf yang dicari. Ini tinggal diganti. Nah udah. Udah sampai sini. Kalau mau bikin di DevMain bisa sih. Tapi enakan bikin fungsi baru sebenarnya. Biar nggak berantakan di DevMain. Misalkan kita pilih lagi. Kita bikin fungsi baru. Fungsi buat nampilin namanya. Nah, kalau kita mau nampilin nama, berarti otomatis kita perlu huruf yang dicari itu apa? Huruf J kan tadi, berarti di sini kita perlu lagi huruf. Terus kita perlu array-nya juga karena kita perlu array si ini, si yang array ini nih. Array ini harus kita dapetin juga karena kan mau cari ini gitu. Jadi di sini berarti kita perlu array yang nanti ini. Nah, nanti berarti di sininya kita kirimin dari devmain ke tampil nama. Kita kirimin apa? Kita kirimin huruf. Karena kan di sini depannya huruf dulu. Terus kita kirimin juga array, tapi di sini namanya array-nya A. Ya udah kirimin A gitu. Terus udah gitu di sini tuh kita bakal ngeprint apa ya tadi? Di sini nama tulisannya apa? Nah, ini. Berarti di sini kita tinggal print pakai F aja. Ininya di copy paste. Daftar nama yang mengandung huruf. Nah, tapi J-nya kan pasti ganti-ganti kan tergantung user input apa. Berarti variabelnya itu huruf. Karena kan di sini kita punyanya huruf. Oke, terus udah gitu di sini tuh kita tuh perlu satu variabel kosong gitu supaya buat nampung si nama-nama ini nih yang ada huruf J-nya. Nah, berarti kalau misalkan itu kita perlu satu variabel yang nampung. Ya udah aja kita bikin variabel kosong. Terus si variabel kosong ini tuh mau ditempelin sama nama-nama yang sama. Berarti kita itu perlu ngecek setiap nama di sini. Jadi kan kalau teman-teman lihat kan kita tuh harus ngecek dari indeks yang ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita bakal cek 0 ini ada huruf J enggak, di 1 ada huruf J enggak, di indeks yang kedua ada huruf J enggak, sampai ke yang 4. Berarti konsepnya sama, di sini kita perlu looping lagi. 0 sampai sebanyak apa di sini itu kan kita nggak ngirimin N. Berarti kalau sebenarnya teman-teman bisa kirimin N ke sini, nanti di sini bisa pakai N lagi. Jadi nanti di sini sampai dengan N gitu. Atau misalkan kalau teman-teman nggak mau ngirimin parameternya, bisa pakai len. Len itu jadi ngitung
berapa banyak gitu. Jadi kalau kalau misalkan ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kalau misalkan kita pakai len nama, berarti ini teh nanti len namanya tuh sama dengan 5. Jadi kalau len itu indeksnya mulai dari satu. Jadi di sini ya dihitungnya satu, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau array baru mulainya dari 0. Bedanya gitu sih. Kalau len itu mulai indeksnya dari satu. Namanya juga kan apa? Ngitung. Len itu kan jumlah, ngitung jumlah dari si array. Kalau jumlah kan nggak mungkin 0 kan. Jumlah itu kan harus mulainya dari ini ada isinya berarti kita masukin satu gitu. Ini ada isinya berarti dua kayak gitu. Jadi di sini cukup pakai len aja. Lennya itu kita di sini kan ngirim parameternya ARR, array. Jadi di sini len ARR. Jadi kan ini cuma berlaku di sini kan ARR. Kalau di sini mah namanya A sebenarnya. Tapi kan di sini kita ganti jadi ARR. Kalau ini mau jadi A boleh nggak? Boleh aja sih. Cuma ini biar tahu gitu kalau sebenarnya ini tuh berlakunya lokal gitu. Dia berlaku lokal. Ini juga berlaku lokal kayak gitu. Terus bertambahnya sebanyak satu. Ini kurang koma. Terus misalkan kalau hmm, kalau kan kita tadi ngirim parameter sorry. Kalau di sini kan kita ngirim parameter huruf. Berarti kalau misalkan hurufnya itu sama dengan eh, di indeks ini gitu di array-array ini berarti kita kan bakal append kan. Berarti di sini itu sebenarnya bisa pakai yang namanya in. Kalau di sini kan dikasih tahu nih bisa pakai in. Jadi misalkan konsepnya sih sebenarnya kayak in itu tuh dia kayak kalau misalkan kita punya kata, misalkan kita punya variabel buah namanya pisang gitu. Terus kita punya hurufnya misalkan i. Nah, jadi kalau misalkan if huruf ada di dalam buahnya tuh misalkan kita indexing kan, karena kan string itu sebenarnya kumpulan dari array gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh kalau teman-teman lihat tuh dia tuh bukan pisang gitu aja kalau disimpan di komputer itu dia tuh kayak gini sebenarnya. Ini tuh P I S A N G gitu. Jadi kalau misalkan hurufnya itu ada di dalam buah, kan ini misalkan nama array-nya tuh array buah gitu ya. Nah, kan huruf I itu ada di array buah kan, berarti dia bakal nge-return true kayak gitu. Beda lagi kalau misalkan di sini tuh hurufnya aku ganti misalkan Z gitu kan. Z nggak ada di buah pisang kan, berarti dia bakal nge-return false gitu. Jadi kayak gitu sih. In itu dia buat ngecek ini tuh ada nggak sih di dalam si ini gitu. Di dalam si biasanya sih buat ngecek array. Jarang banget dipakai buat ngecek integer gitu, jarang banget karena ini tuh biasanya buat ke array sih, buat ke string kayak gitu. Terus di sini tuh kita bikin aja if huruf huruf kan di sini kita udah ngirim parameter kan huruf. Nah, kalau misalkan hurufnya itu ada di dalam si array, ada di dalam si array i. Kalau misalkan hurufnya ada di dalam array i ngapain? Kan kayak kalau misalkan di sini kan huruf J itu ada di dalam si namanya gitu. Jadi misalkan di sini di jingga gitu. Kan ada J. Ya udah berarti si jingganya itu kita appendin ke nama ini, ke variabel yang kosong ini. Berarti di sini tinggal giniin aja. Sorry. Array i. Nah, kalau di sini tuh perbedaannya itu kalau misalkan kan ini biasanya yang aku pernah jelasin kalau di Union itu kan dia pakainya list kayak gini. Kalau list itu dia di sininya harus pakai append. Jadi eh, misalkan nama dot append, appendnya mau di append apa? Array i kayak gitu. Nah, kalau misalkan
bentukannya pengen langsung string juga bisa kan. Kalau misalkan bentukannya list kayak gini kan teman-teman harus ubah lagi nih pakai kayak gini bintang terus separate gitu kan kalau misalkan mau dikomain. Nah sebenarnya bisa juga nggak bentukan list, bentukan gini, karena kan kalau Python tuh dia tuh ada agak unik. Jadi kalau misalkan teman-teman punya punya string, misalkan stringnya tuh tulisannya apa ya, buku gitu ya, terus teman-teman tambahin sama string lagi, misalkan buku bacaan gitu. Nah, nanti kalau ini tuh hasilnya sama dengan jadi buku bacaan. Nah, ini yang bisa kita manfaatin kalau main-main sama string. Kalau misalkan, kalau di sini, nah yang ini tuh, nah kenapa aku pakai pen? Karena kalau di sini itu kan tipe datanya bilangannya itu integer. Kalau integer itu kan misalkan di sininya kita punya 10 ditambah 10 kan hasilnya 20 kan. Sedangkan kan sebenarnya yang kita mau itu 10 10 gitu. Pengennya 10,10 gitu, bukan jadi 20, bukan kayak gini. Makanya di sini aku pakein append gitu. Tapi kalau misalkan ini kan kita mainannya sama string. Nah, kalau string itu dia unik. Kalau misalkan ditambahin gini kan bisa langsung nyatu gitu kan. Jadi nyatu gitu satu. Tadinya satu string yang kepisah jadi satu string yang bersamaan. Makanya di sini teman-teman sebenarnya nggak usah pakai pen. Teman-teman bisa langsung ditambahin. Jadi si namanya itu akan bertambah sebanyak array, banyak array i. Terus di sini itu kan kalau teman-teman lihat itu kan di soal itu kan dia pengen kepisah ya ada spasinya gitu. Ya udah, teman spasi itu kan sebenarnya string. Teman-teman bisa tambahin lagi aja. Tambah petikin gini. Karena kan dia mainannya sama string jadi bisa langsung ditambahin nggak usah pakai pen. Kayak gitu. Terus di sini itu misalkan kalau misalkan ada kalau di sini kan daftar hurufnya tuh kalau misalkan ada kan kita print sih namanya. Ya udah berarti kita bikin aja di sini if. Kalau misalkan namanya nggak kosong, jadi kan nama ini tadi nanti di pen kan sama si Jingga sama James. Berarti kan tidak kosong kan? Tidak kosong itu kan gini. Nah, kalau namanya nggak kosong, kita print si namanya. Dan di sini tuh udah otomatis ada spasi ini, spasi gini. Karena di sini kan udah di plus petik ini kan. Terus kalau misalkan kosong gimana? Nah, ya udah di sini kita bikin else. Kalau misalkan namanya kosong, kita print no data gitu. Misalkan nggak ada datanya. Kayak gitu. Coba kita cobain dulu. Misalkan di sini jumlahnya 5. Selin, Ocin, Kimba. Saya cari J. Udah gitu. Jadi langsung ada spasinya karena kan di sini. Soalnya sebenarnya itu kayak kayak gitu sih kayak konsepnya tuh ntar bisi aku ngeskip terlalu jauh. Kayak gini sih sebenarnya konsepnya tuh kayak kalau misalkan kita punya variabel A isinya buku, B itu isinya bacaan. Nah, gitu. Kalau aku pakai konsep ini sih, konsep basic dari Python. Jadi kalau misalkan kita punya string, ditambah string, dia bakal disatuin. Terus kalau misalkan beda kalau misalkan bilangannya tuh integer gitu. Misalkan bial 1 tambah bial 2 gitu ya. Misalkan ini. Nah, kalau yang ini tuh kenapa integer itu pakai pen? Karena kalau misalkan
aku pakai konsep yang plus ini, nantinya tuh malah jadi 21. Sedangkan kan kalau di sini tuh yang kita mau tuh kan bukan 20 tambah 30 tambah 25 tambah 45 kan, tapi benar-benar kita gabungin 20, 30, 25, 45. Dan ini tuh cuma bisa terjadi kalau dia bentukannya string. Makanya kalau di yang nomor satu ini tuh tetap harus pakai pen. Sedangkan kalau misalkan di yang nomor ini, yang nomor 2 Aryo ini nih, dia bisa pakai string aja. Jadi pakai konsep yang tadi. Kalau string ditambah string itu dia bisa jadi bentukan string lagi yang digabungin. Kayak gitu. Kira-kira gitu sih kalau yang nomor 2. Nah, ini tuh kemasuk juga sih sama ini kayak kayak array plus fungsi ya, kayak materi yang praktikum teman-teman sekarang itu array fungsi itu sebenarnya persis gini sih, cuman array tapi ada fungsinya gitu. Dan kenapa harus pakai kayak gini? Karena hmm, kayak gini tuh sebenarnya nanti ngebantu banget kalau misalkan teman-teman bikin kayak misalkan mana ya? Nih, kayak aku kalau buat statistika, aku nggak mau ngitung manual, aku bakal bikin fungsi-fungsi di sini. Jadi nanti suatu saat nanti kalau di soal itu aku perlu, aku tinggal panggil fungsinya di def main. Nah, gini, misalkan aku pengen cari sesuatu gitu, cari ZC gitu. Nah, aku tinggal panggil si fungsinya aja. Dan di def main itu bersih banget gitu. Beda hal kalau misalkan teman-teman ini tulis semua di apa? Di def main, nanti pas lagi aku panggil, dia bakal ngeprint semua, dia bakal ngeprint hitung min, dia bakal hitung margin error, peluang proporsi. Makanya di sini tuh teman-teman belajar pakai yang namanya fungsi supaya nanti def main-nya tuh bersih banget. Kalau kita perlu tuh cuma benar-benar manggil fungsi-fungsi yang kita perlu aja. Nggak semua di input di def main. Kayak gitu. Terus kalau misalkan yang nomor 3, bentar. Nomor 3 itu kan teman-teman disuruh cari eh, huruf vokalnya itu muncul berapa kali gitu. Terus misalkan kalau udah ketemu dia muncul di indeks keberapa gitu kan ya. Kalau kalau misalkan kayak ini kan yang A itu dia itu kan munculnya di indeks 1. Berarti kan S-nya tuh mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti bentar coba aku bikin file Python. Ini string array of char. Hmm, ini. Misalkan aku copy aja di sini. Ini hapus dulu. Ini juga hapus. Nah, misalkan berarti kan kalau gini tuh hmm, misalkan kan kita punya huruf saya aja. Saya aja deh biar singkat. Misalkan kan kita punya huruf saya. Terus berarti di sini itu kita tuh bakal bikin array ini karena kan string itu kan kumpulan dari array-array gitu kan. Dia ngegabungin. Nah, berarti di sini itu kita bakal cek gitu. Kayak S A jangan saya deh, nanti huruf vokalnya cuma satu, sayur gitu misalkan ya. Y U R. Nah, berarti kita tuh perlu kayak satu pointer gini. Terus kita bakal cek gitu. eh ini tuh huruf vokal bukan? Tapi kan Python nggak tahu kan huruf vokal tuh yang gimana sih. Berarti di sini tuh kita perlu satu satu kayak semacam list gitu, semacam array. Array-nya tuh buat kita kasih tahu ke Python bahwa ini loh yang namanya huruf vokal. Berarti di sini kita perlu satu kotak gini. Aduh, ntar melewat dia.
Nah, gini. Terus ini misalkan A, I, U, E sama O. Nah, gini. Kita udah kasih tahu dulu nih ke Python. Python ini huruf-hurufnya kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman males gitu ada jadi banyak array, sebenarnya bisa juga sih, nggak pakai kayak gini juga bisa aja. Bisa aja langsung dicek juga boleh sih sebenarnya. Takut ini jadi ribet. Misalkan kita tuh bakal cek S itu sama dengan A enggak sih? Berarti kalau misalkan teman-teman nggak pakai array kayak gini, nanti bakal banyak if, bakal banyak if else gitu karena nggak pakai array. Jadi misalkan ini S itu sama dengan A enggak sih? Kalau nggak sama dengan, berarti ya udah dia pindahin, geserin ke sini. Ini sama dengan yang ready ini enggak sih? A, I, U, E, O enggak sih? Kalau misalkan sama dengan A, berarti kita keep. Nah, cara ngekeepnya itu berarti kita perlu satu variabel, misalkan kayak variabel count gitu. Oh, kayak gini. Terus anggaplah kayak apa sih? Kayak kantong uang gitu. Jadi dia nanti tuh buat nyimpen-nyimpen gitu. Jadi kalau misalkan, oh ini tuh ternyata sama dengan A gitu. Nanti berarti di sini tuh teman-teman masukin satu gitu, ngasih satu gitu. Terus nanti tinggal geser lagi ke sini. Nah, di sini, kenapa di copy? Bentar, geser aja deh. Nah, pas yang di sini itu eh sama dengan A atau I atau U atau E atau O enggak? Oh, enggak sama dengan, dia geser lagi sini. Oh, di sini itu kan sama dengan U kan, tapi nggak sama dengan A. Sedangkan ini kan mau dipisahin kan, A sama U itu mau dipisahin gitu, nggak boleh nyatu. Kalau misalkan disatuin nanti malah jadi huruf A-nya tuh muncul dua kali gitu. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa si count ini tuh bentukannya harus array. Array yang isinya itu A, I, U, E, O. Tapi buat nge-count gitu, buat ngitung jumlahnya. Jadi kalau misalkan pertama-tama ini A, misalkan ini array buat laci buat A, ini laci buat I, ini laci buat U, ini laci buat E, ini laci buat O. Jadi kalau misalkan kayak gini, misalkan balik lagi ya sini. Nah, nanti di sini kan A. Nah, berarti di sini tuh kita taruh satu. Geser, geser, di sini nemu U. Nah, berarti kita masukin ke sini satu. Misalkan ternyata di sini itu ternyata sayur sayur sayuran gitu ya misalkan. Kenapa lagi sayuran ya udahlah ya. Nah, misalkan gini kan dia geser geser oh ketemu A lagi berarti si satu ini tuh bakal kita tambahin lagi sama satu jadi nanti dia jadi dua gitu. Terus dia geser lagi sampai ke yang paling akhir udah nggak ada lagi ya udah nanti yang kita print yang di sini count ini kayak gitu sih. Jadi di sini pertama-tama yang kita perluin itu tentu aja kita perlu kalimatnya ya karena kan di sini munculin kalimat. Berarti di sini kita perlu kalimat. Terus kalimatnya itu kan tipe datanya string. Kita mau ngapain? Mau input. Nggak ada tulisan apa-apa. Nah, terus karena count ini kan kita buat nyimpen A, I, U, E, O. A, I, U, E, O itu kan ada 5 kan. Berarti kita bisa bikin satu buah array yang udah tahu ukurannya berapa banyak. Tapi dia pertama-tama tuh kosong. Jadi array count itu pertama-tama none karena dia kosong. Terus dikali ukurannya tuh 5. Ya udah kali 5 gitu. Nah, udah gitu di sini tuh kan kita perlu pointer buat ngecek masing-masing ini. Karena perlu pointer dan kita pasti bakal ngecek tiap satu huruf, kita pakai looping. For I in range. Range-nya tuh dari mana? Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat, ntar ganti warna deh, nggak enak. Nah, ini misalkan 0
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Berarti dari 0 sampai dengan panjangnya kalimat. Len kalimat. Kan kalau len kalimat itu kan sebenarnya ada 7 kan. Karena kan len kalimat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kan kalau di in range itu kan selalu doesn't include kan. Doesn't include gitu kan si 7-nya. Jadi di sini ya udah sampai len kalimat. Terus ininya bertambah sebanyak 1 karena kan ini selalu 1 kan gitu. Terus di sini tuh kita cek cek apa? Cek dari si indeksnya. Jadi misalkan dari kalimat yang indeksnya ini, berarti kan kita bakal ngecek nih dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Sama dengan apa? Sama dengan A. Karena kan nyari huruf vokal kan. Nah, nanti si count-nya itu kalau misalkan dia sama dengan A, berarti di sini kan count itu tipe datanya list juga. Berarti di sini kan ada indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 gitu. Berarti di sini count yang indeks ke 0, 0 itu kan A. Yang ini nih. Bentar. Ini kan 0. Nah, berarti dia itu bakal bertambah sebanyak 1 kalau misalkan dia A gitu. Nah, kalau misalkan daripada itu, ntar aku males ngetik, ininya copy aja. Nah, misalkan kalau misalkan dia sama dengan I, berarti count yang pertama ini bakal bertambah 1. I itu kan yang ini kan. Yang ini kan, 1. Ya udah itu sampai ke O sih. Dia tinggal copy-copy aja. I, U, ininya E, ininya O. Terus ininya tinggal diubah. Jadi 2, 3, 4. Kayak gitu. Terus hmm, hmm, hmm. Terus kita misalkan pengen ngeprint ini ya, kemunculannya. Berarti ya udah sih. Kalau misalkan kita pengen ngeprint kemunculannya, karena kan tadi count-nya udah nyimpen si ini, si banyak A, I, U, E, O-nya. Kita print si count berarti di sini. Di sini itu kita bakal print print pakai F deh. Print count. Nah, kan kalau count itu kan dia tipe datanya list juga. Berarti punya indeks dong. Kalau punya indeks berarti dia harus pakai looping. For I in range. Loopingnya itu kalau teman-teman lihat ini kan dari 0 sampai dengan 5 kan. 5 kan nggak masuk gitu kan. Jadi sampai 5 kan. Ya udah berarti di sini declare-nya sama aja, 0 sampai 5. Bertambah sebanyak 1. Nah, kayak gini. Terus ini kan kalau gini kan berarti dia cuma muncul angkanya aja kan 6, 1, 2, 3, 1-nya. Berarti kita pengen munculin si ini. Nah, huruf lagi. Nah, huruf A muncul. Nah, A ini kan nggak selalu A kan di sini bisa I, bisa U, bisa E, bisa O. Mm-mm. Hmm, berarti kita perlu, bentar. Berarti di sini tuh kita karena ini hurufnya bakal beda-beda, ya udah deh kita declare aja hurufnya gitu. Ini A, I, U, E, O. Nah, nanti tinggal diganti deh di sininya. Karena kalau huruf gini kan berarti ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah di sini tinggal kasih gini, terus huruf yang ke indeks juga. Hmm,
Sih harusnya sih udah ya. Kalau huruf ini, huruf sesuatu muncul berapa kali gitu kan. Cobain dulu deh. Saya suka. Udah saya suka. Bentar. Ini tuh non-type di line ketujuh. Line ketujuh. Bentar. Kalau misalkan count non-type and integer. Oh, si countnya itu dia bakal ke inputnya string ya. Berarti di sini jangan non tapi nol. Karena kan kalau non itu dia tipe datanya string. Kalau misalkan nol itu tipe datanya integer. Karena kan count ini kita mau nyimpen integer. Ya udah kita cobain. Bentar ini clear screen dulu deh, nggak enak. Nah gitu. Jadi dia munculin gitu. Si saya suka kan A-nya itu ada 3 biji, berarti dia ini U-nya kan 1, berarti muncul 1 kali. Kayak gitu. Terus di sini itu pengen munculin huruf vokalnya itu ada di indeks keberapa. Hmm, Berarti kan kita itu bentar, kalau misalkan di sini kan pengen munculin ada di indeks keberapa. Sayuran. Ini tuh berarti munculnya di indeks 1 sama indeks 5. Oh, ya udah berarti teman-teman bikin aja satu array kosong sih. Array kosong jadi bikin array kosong. Terus nanti simpan si indeksnya. Jadi kayak ini array kosong gitu ya, array yang baru. Array kosong yang baru gitu ya. Nah, nanti disimpan oh ini A itu kan tadi kita udah bikin kan sama dengan A I U E O. Nah, tinggal kita simpan aja kalau sama dengan A berarti indeksnya simpan di sini. Terus nanti ini indeks kelima ya udah munculin di sini 5 gitu. Dan seterusnya. Berarti di sini itu kita bikin buat nyimpen indeks. Nah, si simpan indeksnya itu karena indeks itu kan integer, ya udah kita pakai append aja. Append itu bakal di append apa? Karena kan kita mau nyimpen indeks. Berarti kita bakal append sama si indeksnya. Kayak gitu. Ya, udah gitu ini tinggal di copy ke sini. Harusnya sih bisa. Kayak gitu. Terus nanti di sininya tinggal di print gini. Terus ini di copy aja. Muncul ke indeks berapa. Kita munculin si simpan indeks. Sorry. Kenapa pakai koma di sini? Nah. Simpan indeks. Lalu kalau misalkan udah sih, coba sayuran 0 1 2 3 4 5 tapi bentuknya kotak ya. Sebenarnya kan bisa pakai yang kayak tadi yang ini, jadi dibikin bintang gitu. Atau tapi kalau misalkan dibikin bintang itu kayak misalkan teman-teman mau dibikin bintang gini tuh dia nggak support di formatted string kayak gini. Ini kan formatted string, dia benar-benar harus print yang biasa bukan pakai format. Nah jadi bisa pakai mapping, jadi kayak
Ini kan misalkan kita bikin satu ini aja, list to string gitu. Bikin satu variabel, terus variabel itu pertama-tama kosong. Si kosong ini tuh kita bakal apa namanya tuh dijoinin sama apa? Dijoinin sama mapping si stringnya. Jadi kayak gini. Terus pertama-tama tuh di dalam kolomnya itu kita harus deklarasiin tipe datanya mau apa. Tipe datanya itu kita mau string. Gitu. Udah gitu di sininya tinggal masukin apa yang mau di mapping. Simpan indeks ini. Jadi kan tadi simpan indeks itu kan tipe datanya list. Terus kita pengen ubah jadi bentukan string. Jadi di sini tulisin string. String ini tuh kita mappingin ke dalam ini variabel list to string. Nanti dipisahin dengan tanda spasi ini. Kayak gitu. Terus nanti di sininya ya udah tinggal panggil list to string ini. Coba. Sangat suka nasi goreng dan es jeruk. A7, kok di sini 6 ya? 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini harusnya 7 ya. Soalnya kan dan ada 1. I-nya 1, U-nya 1, E-nya 3, 1, 2. Nasi goreng, iya. Terus O-nya 1. Muncul 1, 3, 6, 9, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 30, 33, 37, 39. Oke, gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang kayak gini boleh. Misalkan teman-teman mau pakai yang kayak bintang gini boleh. Atau mau pakai mapping juga boleh. Tapi kalau pakai bintang ini dia nggak bisa disupport di formatted gini. Jadi benar-benar harus printnya tuh print yang pure gitu. Kalau misalkan pakai yang gini itu dia bisa di formatted. Bisa cari sih di sini juga banyak tentang kayak formatted string Python gitu. Jadi dia di format gitu. Kayak pakai 2F, pakai Z-fill kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman bisa cari-cari juga sih kalau misalkan masih penasaran. Jadi string itu memang bisa diutak-atik banget gitu, bisa kayak di format-format sesuka hati. Makanya kadang-kadang kita kalau ngeprint itu pengennya bentukan string karena bisa dipakai main kayak gitu. Kalau yang PR sih kayak gitu. Hmm, kira-kira aman nggak ya? Kalau aku mau lanjut ke yang praktikum hari ini, kira-kira aman nggak ya? Sampai sini apa jadi bingung? Boleh deh, satu orang siapa ya aku tembak aja deh. Ah iya deh Arthur, coba mana suaranya pengen denger. Aman nggak ya kira-kira? Oke deh. Ya udah kita lanjut ke yang praktikum paling ya, biar ini. Bentar. Ini. Kita coba praktikum. Mm-mm. Jadi di sini tuh kita sebuah program yang memasukkan ukuran n. Apabila isi array bilangan dapat dibagi dengan isi array kelipatan maka mengeluarkan vis isi kelipatan. Kelipatan. Oh, di sini kelipatannya ada dua. Dua itu dia bakal mengeluarkan vis atau ves. Vis. Bila kelipatannya 0, pada indeks 0 itu dia bakal vis. Oh, misalkan kelipatannya 2 itu dia bakal ngeprint vis ya. Sedangkan kalau misalkan indeksnya 1, dia bakal ngeprint ves. Ves, z. Kalau misalnya bisa dua-dua itu kan. Coba kalau 1 itu kan nggak bisa di ini 23 ya dengan 1. 12 itu kan kelipatan 2 sama 3. Vis, ves. 4 itu kelipatan
kelipatan 2 berarti vis. 9 kelipatan 3 berarti ves. 6 kelipatan 2 sama 3 berarti vis ves. 5 bukan kelipatan. 9 8 kelipatan 2 10 kelipatan 2 vis. Oh. Oke, coba apa namanya teh? Apa lagi namanya vis ves ini teh? Kayak gini. Oke. Jadi ini tuh udah array sama fungsi ya. Oh iya, di sini udah fungsi print vis ves. Oke. Berarti di sini itu kita tuh bakal perlu array angka, array yang buat ngisi-ngisi ini nih. Misalkan kita punya array angka kayak gini, ya diagram layout. Terus udah gitu, di sini misalkan kita isi 1, diisi 12, diisi 4, diisi 9, diisi 6, dan seterusnya ya. Tergantung si n-nya ada berapa biji. Berarti di sini kita harus punya array angka. Terus dari oh ya udah, kita juga perlu satu buah array kelipatan. Tapi ini isinya cuma 2 biji. Kelipatan isinya 2 biji. Kalau di sini tuh cuma 2 sama 3. Kayak gitu. Nah, udah gitu di sini itu kalau misalkan dia kelipatan 2, kelipatan yang pertama ini dia bakal ngeprint vis gitu ya. Bentar ganti warna deh. Warna apa ya? Ini deh magenta biar agak alay dikit. Nah, ini vis. Nah, terus kalau misalkan dia kelipatannya 3, berarti dia bakal ngeprint ves. Terus kalau misalkan oh enggak, ini Z-nya ada 2 kali ya. Ya ampun. Nah, vis ves gitu ya. Kalau misalkan kelipatan keduanya, berarti dia bakal ngeprint vis ves, tapi Z-nya cuma 2 biji gitu ya. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan kita tahu satu bilangan itu kelipatan itu kan kita tahu 12 itu kelipatan jangan 12 deh, kayaknya susah. 4 itu kelipatan 2 itu ketika dia itu dibagi 2 itu habis gitu kan. Dibagi 2 itu habis gitu. Terus kalau misalkan kita tahu 6 itu kelipatan 2 dan 3 itu ketika dibagi 2 itu kan dia habis juga kan. Terus kalau misalkan dibagi 3 ya jelas ini kan 3 kali 2 gitu. Beda kalau misalkan angkanya yang jelek 5 gitu ya. Nggak jelek sih, tapi ya misalkan 5 gitu. 5 itu kelipatan 2 nggak? 2 dikali 2 itu kan baru 4 kan. Berarti dia tuh sebenarnya punya sisa 1. Berarti di sini teman-teman bisa pakai ini modulo. Jadi gini. Kan teman-teman perlu input n ya buat si array-nya tuh bisa melar berapa banyak gitu. Berarti kita biasa n integer input gitu. Terus di sini namanya apa sih? n.2 gitu. Terus kita perlu array kosong buat ngisi angka. Kita perlu array kosong, berarti kita deklarasiin dulu angka sama dengan array kosongan dikali ukurannya sebanyak n gitu. Terus kalau array karena indexing berarti kita perlu looping for
I in range 0 sampai dengan N bertambah sebanyak 1. Angka indeksnya berapa, kita inputin kayak gini. Terus nggak ada tulisan, ya udah biarin aja. Terus kita perlu kelipatan juga, karena kan di sini kita minta kelipatan. Tapi kelipatan di sini itu dia itu berupa array sih, karena kan dia bisa 2 biji gini. Ya udah kita tinggal bikin deh. Kita bikin array kosong dikali 2, karena kan bisa nginput 2 biji. Terus misalkan kita pengen ngeprintnya tuh ke kanan kayak gini. Sebenarnya teman-teman bisa sih kalau mau ngeprint ke kanan ini pakai yang tadi mapping kayak yang ini. Nah, ini nih. Pakai mapping ini berguna banget kalau misalkan teman-teman mau ngeprint sesuatu yang apa istilahnya sebaris gitu, sebaris ngeprint kayak gini, sebaris gitu. Kayak garis. Kayak sebaris gitu. Jadi teman-teman bisa kayak kelipatan gitu. Kan kita mau masukin kelipatan. Dia kan bentukannya array. Array itu kan kalau di Python tuh bukan array gini kan sebenarnya, tapi dia tuh tulisannya list kayak gini. Nah, list gini tuh teman-teman mappingin sama tipe datanya apa yang kita mau. Tipe datanya tuh integer kan, integer. Terus kita mau masukin apa, justru itu kita mau nge-input. Terus cara tahu inputan yang pertama sama kedua tuh tahu dari mana. Nah, kita tahu dia itu berbeda dari splitnya kayak gitu. Udah gitu, oh di sini kan ada tulisan kelipatan. Berarti teman-teman tinggal print aja kelipatan gitu. Kelipatan titik 2 koma n gitu biar satu baris. Cobain dulu ya, bisa nggak ya? Harusnya sih bisa. N-nya misalkan 3 ya. 1, 2, 3. Kan 1 sama 2. Ah ya, udah nggak error. Itu jadi ini bisa nge-input satu baris gitu kan. Kalau teman-teman biasa nge-inputnya ke bawah kayak gini kan. Sebenarnya bisa nge-input satu baris pakai kayak gini. Jadi kita masukin ke list. List ini tuh kita mappingin dari inputan. Inputannya itu tipe datanya apa? Integer. Integer ini kan ada 2 biji. Dipisahin dari apa? Dipisahin dari splitnya. Kayak di sini dot split kayak gitu. Terus di sini kan kita harus pakai fungsi. Nama fungsinya itu ini print fishface. Jadi di sini kita bikin print fishface. Ini ya kita pas dulu biar nggak ada merah-merah. Terus kita di sini kan perlu 2 parameter nih. Kita minta ke dev main, kayak gini. Terus kita tuh perlu array sama array kelipatan. Berarti di sini kita input angka di sini sama array kelipatan itu kan di sini kita namanya kelipatan. Ya udah copy aja gitu. Udah gitu di sini baru kita isi. Di sini tuh dia nge-return yang akan mengembalikan array berisikan hasil isi pergantian. Berarti tapi di sini dev print fishface di sini. Oh, udah. Berarti di sini teman-teman tinggal perlu ini kan kalau kita mau ngecek gitu kan, kita kan mau ngecek setiap apa namanya, setiap angkanya gitu kan. Berarti kita perlu looping. Di sini kita perlu looping. Mulainya dari indeks keberapa? Di sini kan indeks ke 0. 1, 2, 3, 4 sampai panjang si array-nya gitu kan. Ya udah, berarti di sini dari 0 sampai len
Di sini elang lagi. Len sampai, nah ini, array. Oke, bertambah sebanyak 1. Terus kita tuh bakal cek eh, jika jika si angkanya itu hmm, di sini kan angka tuh namanya array ya, sorry. Mm-mm. Jika si angkanya itu tuh dia di modulo sama kelipatan, kelipatan, kelipatan yang keberapa? Kan di sini tuh ada 2 biji. Sedangkan kan kalau kita pakai i di sini, dia bakal jadi sesuai indeks angkanya kan. Kalau di sini ada 8, berarti dia bakal ngecek dari 0 sampai 8. Nah, sedangkan kan array kelipatan itu kan cuma ada 2 biji. Berarti nggak bisa pakai for ini. Nggak bisa pakai i yang ini nih, nggak boleh. Ya udah di sini kita langsung aja 0 karena cuma ada 2 biji kan dikit. Jadi jangan bikin, sebenarnya bisa sih bikin kayak for satu lagi gitu. Tapi rasanya kalau cuma 2 biji nggak perlulah pakai looping. Nanti kompleksitasnya jadi ribet, jadi maksudnya jadi lambat program kita. Nah, ya udah aja sih, langsung aja array kelipatan. Itu kalau misalkan kelipatan yang 0 itu kan yang 2. Mm-mm. Nah, misalkan em, dia tuh kalau misalkan bukan kelipatan 2 sama 3, dia bakal ngeprint si angkanya. Berarti if array ini dan array i di modulo ini, tapi yang ke satunya tidak sama dengan 0 gitu. Ntar ini tuh sebenarnya harusnya ada kurung sih biar cantik. Kasih kurung, ini juga kasih kurung. Nah gitu. Nah, jika tidak sama dengan 0, berarti dia bakal ngeprint si angkanya kan. Bakal ngeprint si array-nya itu. Terus, nah kalau misalkan dia kelipatan 0, berarti elif ini kelipatan 0. Udah ini copy aja. Kelipatan 0 itu berarti kan harus sama dengan 0 kan. Nah, di sini itu kita bakal kalau kelipatan 0 kan dia bakal print apa sih tadi kalau kelipatan yang pertama itu fish ya. Print fish. Setnya 3 kali gitu ya. Nah, kalau misalkan kelipatan yang satunya lagi itu kan berarti yang array kelipatan yang ke satunya lagi dia fast gitu ya. Fast. Nah, terus kalau misalkan kelipatan 0, ntar ininya di copy aja biar nggak usah nulis lagi. Ininya kasih spasi biar bagus. Nah, kelipatan 0 ini berarti fish fast gitu ya. Ya udah sih. Sini tinggal dia di print. Udah sih harusnya. Coba n-nya 8, 1, 12, 4, 9, 6, 5, 9, 10. 2 sama 3. 1 fish. Oh bentar, ini kok ada yang error ya? Yang harusnya fish fast. Bentar. Yang ini tuh harusnya fish fast ya. Fish fast tuh kelipatan 0 sama dengan 0.
Hmm, ini harusnya sama aja sih. If lalalala. Hmm, mungkin karena dia tuh kayak ngedetek satu aja ya. Coba. Ini ke sini. Ini copy aja. Taruh di sini. Ini tidak sama dengan 0. Ini juga tidak sama dengan 0. Dia tuh bakal ngeprint angka. Ini dimana face coba ya. N-nya 8 tuh 12 4 9 6 5 9 8 10 dan 23. Fish kenapa ya fish face-nya ini enggak ini deh. Coba dituker. Jangan ditaruh di bawah berarti kalau gitu. Kalau misalkan di sini dia bakal error, berarti jangan ditaruh di paling bawah, tapi taruhnya di kedua. Fish face. Nah, harusnya sih udah oke. Misalkan kelipatan 0 sama dengan 0. Terus yang array ini tuh kalau di modulo sama kelipatan yang ke 1 bakal 0. Cobain lagi. N-nya itu 812. Bentar, salah. Ini itu 8 1 12 4 9 6 5 9 8 10 2 3. Nah, gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi yang tadi tuh dia error karena pas lagi ini yang kalau misalkan dia kan kalau misalkan ditaruh di bawah itu bakal bacanya kan bertingkat kan, bakal baca yang ini dulu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan baca yang ini dulu tuh nantinya tuh dia bakal ke detect-nya tuh yang si kayak ini nih. Misalkan kan ini 12, 12 itu kan kalau di modulo sama 2 itu kan sebenarnya 0 kan. Nah, makanya dia bakal ngedetectnya tuh fish duluan. Kalau misalkan kita tuh kan pengennya, sedangkan kalau 12 itu kan pengennya dia tuh bisa di modulo 2 dan bisa di modulo sama 3. Makanya kalau yang ini tuh harus ditaruh di atas dulu gitu. Supaya pas dia ternyata kecek, oh bisa dua-duanya, dia itu bakal ngeprint fish face dulu. Kalau misalkan ternyata nggak memenuhi, baru dia bakal baca yang bawahnya. Kayak gitu. Tadi tuh error di situnya sih. Kalau yang nomor 1 sih kayak gitu aja. Terus kalau yang nomor 2, oke, bentar. Nomor 2 tuh, mana ya? Kan kita tuh disuruh bikin program yang ngampilin singkatan ya. Singkatan dari si ininya. Nama tuh dipisahin sama strip. Oh, oke. Jadi misalkan kita punya hurufnya apa ya? Eh, apa ya? Hmm, hmm, babi gitu ya. Babi, street, goreng gitu ya. Nah, gitu. Aduh, ini kecil banget. Bentar. Aku gedein. Gitu. Nah, kan kalau kalau string itu kan sebenarnya dia tuh array juga kan. Iya bingung habis tadi mau ngasih apa ya. Itulah babi goreng aja ini soalnya takut typo. Nah, ini kan sebenarnya dia tuh kan kumpulan array kayak gini. Set gitu ya. Nah, kalau kumpulan array kayak gini tuh yang sebenarnya sih ini udah enak banget dia kan dipisahin sama sama ini kan sama strip kan.
Ya udah, berarti kalau misalkan si kita cek gitu, kita cek pakai kayak pointer gini, terus kita cek cek cek, kita ketemu si tanda strip gitu. Ya udah, kita langsung simpen aja si yang sesudah tanda stripnya ini. Jadi kalau semisal kita ganti warna, bentar, warna orange. Nah, ini misalkan kan indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini mah udah nggak usah dipeduliin kan, kita ngambil yang sesudah strip kan. Nah, misalkan kalau kita ketemu strip, berarti kita simpan indeks yang ke sesudah strip gitu. Jadi indeks plus 1 gitu kan. Ini misalkan indeksnya lagi ditunjuk ini. Indeks plus 1 kan berarti 5 kan. Ya udah, kita simpan di situ. Berarti kita copy dulu, new file Python, save, apa namanya teh line ya. Ininya hapus. Terus di sini kita perlu kalimat. Ini udah ada yang pernah nulis string belum? Aduh, belum pernah. Ya udah deh, sini aja. Nah, ini tuh kita pakai str, terus ini kalimatnya gitu kan. Kalimat. Terus ininya kita hilangin aja. Nah, si kalimatnya itu kita bakal masukin ke satu fungsi gitu. Kita bikin fungsi namanya buat singkatan line gitu ya. Ya udah, berarti di sini kita bikin def buat singkatan line. Ini ya kita pas dulu biar nggak error. Di sini kita perlu parameter line. Line itu kan kalimat. Berarti di main itu kita minta ke def buat singkatan itu minta kalimatnya kita kirimin. Udah dikirimin, di sini baru kita main-main. Nah, di sini itu kita itu paling gampang kalau misalkan kayak gini kita bikin array kosong lagi aja. Biasanya sih aku kalau udah mainan array bikin array kosong sih, soalnya paling simple. Terus udah gitu, si array kosong ini tuh bakal kita buat simpen huruf-hurufnya gitu. Jadi kayak huruf R, huruf A gitu. Tapi kan untuk huruf R sendiri kan belum ketemu si strip ya. Tapi kan kalau huruf R itu yang huruf pertama ini, yang di indeks 0 itu kan pasti selalu dijadikan inisial kan. Karena dia di indeks pertama. Ya udah aja disimpan hurufnya. Kita append sama sama si ini, si line yang ke 0. Supaya kita nyimpen yang pertamanya ini loh, si R sama si A-nya ini. Nah, baru kita bikin for di sini buat ngeceknya. For i in range dari 0 sampai sepanjang kalimatnya kan. Sepanjang kalimatnya kita bakal cek bertambah sebanyak 1. Oh, sorry, ini di sini yang lain. Terus udah gitu, di sini tuh kita bakal bikin semisal jika kalimatnya itu berarti jika si line yang indeksnya itu ketemu string yang strip kayak gini, ya udah kita disimpan huruf, kita append sama kalimat yang ininya yang dari si indeks tapi ditambahin 1 kayak gitu, tambahin 1 karena kan dia mau nyimpen yang A nya kan sesudah strip, ini juga sesudah strip. Oke, udah gitu karena ini bentukannya sebentar, karena ini bentukannya itu kan pasti bentukan list, ya udah kita ubah di sini. Ini copy aja, ininya ganti jadi simpan huruf. Terus udah. Di sininya list to str. Terus tadi kan kalau di sini itu dia huruf besar semua ya. Ya udah, tinggal di upper. Biarin jadi huruf besar. Udah. Ini return kosong sih. Ini ada return tapi kosong gitu. Udah.
Terus misalkan di sini kita masukin babi goreng gitu. Ya udah jadi BG. Di sini juga kan. Oh, ini nggak ada, bentar. Ini nggak ada spasi ya. Ya udah nih hilangin aja spasinya. Terus kita clear screen, Ctrl F5, oh, babi goreng. Kalimat akan selalu diakhiri titik, sebenarnya nggak ngaruh sih mau dikasih titik juga. Kan diambil yang sudah strip. Udah jadi kayak gini aja BG. Udah nomor 2 cuma kayak gini aja sih harusnya udah bisa. Terus kalau yang 11 11 itu dia masukin 5, 13, 2, 13, 7, coba minimal 2 itu 13, 2. Kenapa 13, 2? Oh, jadi ini ada kemunculannya 2 kali ya. Jadi ditaruh di sini. Ini kemunculannya 2 kali ke sini. Kalau 7 kan ini 1, 2, 3, 4. Tuh, ambil 4 biji. Ya udah. Berarti kita coba bikin apa namanya? Repeat. Terus di sini kita copy aja. Nih, hapus dulu. Kayak biasa kita bikin n. Bentar, aduh males ngetiknya. Nah, di sini deh. Kita copy. Kita bikin n-nya dulu buat nge-input. Terus kita bikin variable buat angkanya. Dia tipenya integer, udah dimasukin. Terus kita perlu minimal ya, berarti. Sini kita perlu minimal gitu ya. Terus di sini itu ini copy aja jumlah minimal. Udah gitu kita perlu satu fungsi namanya show repeated. Udah kita bikin di sini fungsi show repeated. Isinya itu ini kelebihan kurung. Ini terus ini paste dulu aja. Di sini kita kirimin ke show repeat itu kirimin array-nya. Di sini namanya angka. Terus kita jumlah minimal, di sini namanya minimal gitu. Terus sudah gitu uh, hmm, hmm, hmm. Jadi kalau misalkan ini bilangannya 13, coba. Dan misalkan kita punya array gini. Terus ini isinya 13, 2, 13, aduh penyok, 7, sama 2. Berarti kita harus ngitung si bilangannya itu. Bilangannya itu kita hitung, jadi misalkan ini hitung 1 gitu ya. Terus kita hitung lagi ke sini 1. Ini ke sini ternyata ada 2. Ini ke 1, ini ke 2. Baru dia bisa, kalau misalkan dia lebih dari jumlah minimal, baru dia bisa print dan nggak boleh duplikat. Karena kan kalau di sini itu kan 13 ternyata di sini printnya cuma 1 biji. Ya udah berarti di sini kita perlu ini. Perlu array kosong yang buat eh ngecekin apakah dia ada duplikat atau enggak juga. Ya udah kita bikin array kosong. Terus di sini itu kita perlu cek si ini nih pakai for, misalkan i-nya itu ada di dalam bilangan nggak. Kalau misalkan dia ada di dalam bilangan, kita cek lagi
si bilangannya tuh kita bakal count sama si i-nya. Bilangan di sini tuh berarti ray-nya kan. Ray-nya itu kan bakal di count sama i. Terus gimana ya? Kalau misalkan dia di count itu ternyata jumlahnya itu lebih besar daripada jumlah minimal. Jumlahnya jumlah minimal, terus dia juga nggak boleh duplikat, berarti kan berarti si yang i-nya ini tuh, i-nya ini kan dia tuh bakal ngecek kan 13 12, nggak boleh duplikat, berarti si i-nya itu ini harus ada kurung. Dan i itu tidak ada di dalam si array yang kosong tadi itu. Baru kita bakal appendin sama array. Sama si yang i-nya itu kan dia bakal 13 12 13 ya. I-nya 13 13 berarti gitu. Iya sih, kalau misalkan dia duplikat kan nggak boleh ya, nanti malah jadi di sini 13 13. Terus kalau misalkan ternyata di array-nya itu kosong kayak gini kan nggak ada nih. Berarti kita harus bikin, misalkan if si array-nya kosong, ya udah kita print aja sama strip gitu. Tapi kalau nggak kosong gimana? Kalau nggak kosong berarti kita print isinya. Print isinya itu pakai yang tadi aja sih. Kan ini pasti bentukannya list ya. Kalau bentukannya list, mana sih yang tadi? Nah ini copy lagi aja sih. Ini tinggal ke sini. Terus ya kita yang mau di print kan sebenarnya itu, oh sorry, ini harus ada set, nah gitu. Yang mau di print itu kan sebenarnya sih yang duplikat tadi kan, duplikat. Ya udah sih, print ininya hapus, sorry, nah ini hapus, udah. Cobain dulu deh, benar nggak ya kayak gini. Itu kan nggak ada di dalam ini. 5 13 2 13 7 2, jumlah minimal 2. Coba kalau 7 1 7 min 1 min 4 7 7 7, jumlah minimal 6. Nah nggak ada. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau yang pakai ini tuh kayak gini sih sebenarnya, takut terlalu ngejam ya. Kayak gini. Mungkin belum ada sih ya, tapi kayak tes deh. Ini jadi kalau yang pakein itu tuh sebenarnya kayak kayak kalau teman-teman misalkan punya satu buah variabel gitu, for x gitu, for x. Misalkan in pisang gitu ya. Nah, ini kita print si x-nya kayak gini. Tuh, nanti tuh dia bakal nge-slicing si PISANG-nya gitu. Terus kalau misalkan bentukannya list kayak ini kan, kalau yang tadi itu kan ini for i in array kan. Array itu kan sebenarnya bentukannya list gitu kan. Gimana sama aja sih kalau array itu kayak misalkan array-nya itu teman-teman punya 1 2 3 gitu ya. Terus for i in array gitu. For i in array, terus kita coba print si i-nya. Nah, teman-teman tuh bakal dapat 1 2 3 gitu. Jadi for i in array itu sebenarnya kayak kalau misalkan teman-teman punya
kotak gini, kotak besar gini, terus punya bilangan misalkan 10, 20, sama 30. Nah, kalau kita pakai for i in si list ini, teman-teman tuh jadi kayak nge-slicing, jadi kayak ini, kita ambil satu, terus kita ambil lagi dua, kita ambil lagi tiga, kayak gitu. Nah, kenapa ini dipakai? Karena kita tuh pengen ngecek. Jadi kan di sini tuh nanti si i-nya itu kan bakal berupa bilangan yang diinput kan. Jadi 13, 13 itu kita bakal count, count sama si i-nya itu. Jadi 13 itu tuh udah muncul belum sih? Belum muncul kan? Berarti dia bakal dihitung satu pas count pertama ini. Nah, terus si yang count keduanya tuh dia bakal ngitung lagi. Yang di 13 ini tuh kan jadi dua kan. Nah, pas si array-nya itu kita count sama si i ini, dia tuh udah lebih dari jumlah minimal belum? Jumlah minimal itu kan dua kan. Oh, ternyata dia udah lebih besar sama dengan. Nah, makanya di sini tuh dia bisa depend, tapi hati-hati kalau misalkan pakai for i ini, berarti kan otomatis tuh si i-nya itu sebenarnya bisa jadi duplikat kan. Jadi si i-nya itu bisa jadi eh kayak ini kan 13, 13. Berarti nanti kalau misalkan nggak pakai ini, nggak pakai in not in duplikat ini, nanti teh bakal bentuknya tuh jadi kayak 13, 13 gitu. Sedangkan kan yang kita mau itu 13 perinnya cuma sekali aja. Jadi kita pakai yang namanya ini, in not in duplikat. Jadi si i-nya itu, si yang slicing-nya itu nggak ada di array yang kosong yang kita punya, baru deh kita append. Kalau ternyata 13 itu udah punya, udah ada, nggak usah di append. Nggak usah di append, biarpun kondisi yang pertama itu memenuhi gitu. Jadi biarpun si 13 ini udah ada, nggak usah di append. Kayak gitu. Jadi di sini aku pakai in not in duplicate kayak gitu. Jadi pakai not in. Jadi sama kayak yang in ini, tapi not in itu berarti tidak ada di dalamnya gitu. Kayak gitu sih. Hmm, tadinya mau bahas matrik tapi kayaknya takut nggak keburu ya, udah terlalu lama. Kasihan juga. Kira-kira aman nggak? Kalau misalkan bingung boleh nanya sih. Boleh deh, satu orang siapapun mau ada yang kira-kira ribet gitu nggak? Ya. Hmm, kira-kira aman nggak ya? Gak apa-apa sih, tapi kalau masih misalnya nanti ada yang bingung mah tanyain aja. Ntar aku coba-coba juga. Cuma aku nggak megang soal sih, jadi paling kirim-kirim aja sih soalnya. Kayak gitu. Gak apa-apa kalau nggak mau mah. Ya deh. Iya nih. Udah suhun. Tar ini aku stop dulu.